Apakah takut kepada jin merupakan bentuk kesyirikan? Jika iya, bagaimana kiat untuk menjauhkan, menghilangkan rasa takut? Saya sudah terangkan ya, bahwa itu bisa masuk ke dalam kesyirikan apabila takutnya itu sama dengan takut kepada Allah. Itu syirik akbar. Dan bisa takut jatuh dalam syirik asgar kalau menghalangi dia dari kewajiban, menjatuhkannya ke dalam hal yang diharamkan. Saya beri konteks dulu supaya video ini bisa disimak sampai akhir. Jadi Zulkarnain M. Sunusi, dia ditanya oleh salah satu jamaahnya. Yang kasihan sekali jamaahnya itu, dia bertanya, apakah takut kepada jin merupakan bentuk kesyirikan? Jawaban dari yang bersangkutan ini sangat lucu. Dia menjawab, hal itu bisa menjadi kesyirikan apabila rasa takutnya sama dengan rasa takut kepada Allah. Itu masuk syirkul akbar. Dan bisa masuk kepada syirkul asghar apabila menghalangi ketaatan. Nah, itu jawabannya secara umum ya. Itu faktanya. Nah, menarik yang mau saya bahas secara umum dulu. Ternyata kaum yang paling mengakui sebagai pembawa sunnah, pembawa Quran, di dalam menjawab hal seperti ini tidak membawa Al-Quran dan tidak membawa hadis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal mereka itu selalu menuntut ada dalil. Tatkala kita melaksanakan tahlilan, mereka minta dalil. Tatkala kita melaksanakan sholawatan, mereka minta dalil. Tapi tatkala membahas perkara yang sangat urgent seperti ini, yaitu mensyirikan seseorang, memusyrikan seseorang, ini tidak membawa dalil apapun. Tidak membawa Quran, tidak membawa hadis, tidak pula membawa perkataan para ulama. Nah, orang seperti ini itu sudah delusional. Dia merasa bahwa dirinya itu sudah bisa mengeluarkan ilmu tanpa harus mengambil istidlal, tanpa harus mengambil dalil. Kita di sisi lain, ahlu sunnah wal jamaah, tatkala mau mengeluarkan jawaban, kita itu pasti mengambil perkataan para ulama terdahulu. Apabila sekiranya kita itu yakin bahwa perkataan ini atau pertanyaan ini pernah ditanyakan pada ulama-ulama sebelumnya. Kenapa kita mengambil perkataan para ulama? Karena kita tahu kapasitas keilmuan kita di mana dan kita husnuzon, kita mengetahui bahwa para ulama mutaqaddimin itu ilmunya jauh lebih banyak daripada kita. Dan apabila mereka itu ditanya tentang sesuatu, tatkala mereka menjawab dengan jawaban yang singkat tanpa mengeluarkan dalil, maka itu sudah hasil dari pengolahan dalil. Nah, adapun biasanya para ulama-ulama yang berbaik hati begitu, mereka suka menjawab dengan mengeluarkan istidlalnya. Nah, si Zulkarnain M. Sunusi, dia tidak mengeluarkan dalil sama sekali. Baik itu Quran, baik itu hadis, baik itu ijma atau qiyas atau istihsan atau istishab, tidak mengeluarkannya sama sekali. Pembahasan tentang lughah pun tidak dia bahas. Jadi jawaban dia bahwa takut kepada jin itu bisa sampai kepada syirkul akbar apabila menyemai takutnya kepada Allah. Ini jawaban dari mana? Dan bisa menjadi syirkul asghar apabila menghalangi dari ketaatan. Itu pun jawaban dari mana? Apa patokan syirkul akbar dan apa patokan syirkul asghar bagi Zulkarnain M. Sunusi ini? Nah, ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki pola pikir yang ajeg. Malah dia itu tidak memiliki pola pikir sama sekali. Kita bisa melihat dari bagaimana ahlu sunnah wal jamaah melihat syirkul akbar dan syirkul asghar. Jadi syirkul akbar itu di dalam ilmu kalam, di dalam ilmu tauhid, itu hanya bisa dikatakan kepada orang yang menisbahkan sifat makhluk kepada Allah atau menisbahkan sifat Allah kepada yang lain. Maka kita katakan misalkan orang-orang Nasrani itu termasuk orang-orang yang syirik. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa kalamullah atau kudratullah, kudrohnya Allah atau kalamnya Allah itu berada pada Nabi Isa. Disitulah kita mengatakan bahwa orang Nasrani itu adalah orang-orang yang musyrik. Kita juga bisa mengatakan orang-orang yang musyrik kepada Qadariyah.
Kenapa? Karena Qadariyah itu meyakini bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan yang memberikan efek secara langsung, bukan perbuatan yang dihasilkan oleh af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita mengatakan Qadariyah itu adalah orang yang sudah musyrik karena tidak mempercayai wahdaniyat fil af'al bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat dulu ya, jawaban yang tepat dari pertanyaan ini adalah seperti ini. Apabila seseorang itu dia meyakini ada yang bisa memberi manfaat selain Allah dan ada yang bisa memberi madarat selain Allah, maka itu adalah syirkul akbar. Baik itu berasal dari jin atau selainnya. Jadi jangankan kepada jin, kalau misalkan kita itu takut kepada penyakit karena kita punya i'tiqad bahwa penyakit ini bisa memberi madarat pada dirinya, itu sudah syirkul akbar. Dan syirkul asghar itu tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan itu. Syirkul asghar itu hubungannya dengan apa? Dengan riya dan turunan-turunannya nanti, ujub, takabur dan lain sebagainya. Itu tidak ada hubungannya dengan takut kepada jin. Nah, ini makanya si Salafi Wahabi, karena saya mengatakan demikian karena dia itu salah satu tokohnya dan memang semua, ya saya katakan semua, dan saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Semua Salafi Wahabi itu tidak memiliki usul yang jelas di dalam berpikir. Mereka itu tidak mentahqiq lughah, tidak mentahqiq istilah, sehingga jawaban yang keluar itu hanya menurut hawa nafsu mereka sendiri. Jika kita melihat bagaimana misalkan seperti Syekh Fakhruddin Ar-Razi di dalam membahas tentang khauf, tentang rasa takut. Ya, jadi tatkala kita mengatakan takut kepada jin, takut kepada hutang, takut kepada akhirat, ini harus ditahqiq dulu makna takut itu apa, makna khauf itu apa. Nah, misalkan yang saya dapati di dalam tafsir Mafatihul Ghaib suratul Baqarah ayat 155, dalam pembahasan itu Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, al-mas'alatul khamisah, masalah kelima, i'lam anna kullama yulaqika min makruhin wa mahbubin fayanqasimu ila mawjudin fil hali wa ila ma kana mawjudan fil madi wa ila ma sayujadu fil mustaqbal. Ketahuilah olehmu bahwa semua perkara yang akan engkau hadapi atau yang akan menemuimu, baik perkara itu adalah perkara-perkara yang tidak disukai dan perkara-perkara yang disukai, maka itu terbagi kepada perkara yang ada saat ini dan perkara yang telah lalu dan perkara yang akan datang. Fa'idha khotoro bibalika mawujudun fi mamadu summiya dzikron wa tadzakuran. Maka apabila terlintas di dalam hatimu perkara yang telah terjadi pada masa lalu, maka lintasan hati itu dinamai dzikron wa tadzakur, mengingat, memori, pengalaman, ya. Jadi kita ingat bahwa kita itu pernah digigit sama kucing misalkan. Gigitan kucingnya itu sudah berlalu 15 tahun yang lalu, tapi kita ingat di dalam hati. Nah, itu namanya tadzakur atau dzikrun. Wa in kana mawjudan fil hal yusamma dzauqan wa wajdan. Apabila hal itu terjadi saat ini, maka itu dinamai dzauq atau wajdun. Di dalam bahasa yang lain suka disebut wijdan. Jadi apabila kita ini merasakan lapar, yaitu lapar yang kita rasakan sekarang, atau kenyang yang kita rasakan sekarang, maka kenyang yang kita rasakan sekarang ini namanya wijdan atau dzauq. Wa innama summiya wajdan li'annaha halatun tajiduha min nafsik. Dan itu dinamai wajdun karena itu adalah keadaan yang engkau dapati dari dirimu. Jadi wajdun itu wujida begitu ya, atau wajada, mendapati, mendapatkan, didapati. Wa in kana qad khatara bibalik wujudu syai'in fil istiqbali wa ghalaba dzalika ala qalbik summiya intizaran wa tawaqqu'an. Dan apabila terlintas di dalam hatimu adanya perkara di masa depan dan lintasan itu menguasai kolbumu, maka dinamailah itu intizar dan tawaqqu'an. Jadi misalkan ya, ini perkara yang tidak enak dulu nih. Besok itu waktunya bayar cicilan. Nah, besoknya belum ada, DC-nya belum datang, tapi rasa takutnya itu sudah kena. Bukan rasa takutnya dulu ya, tapi perasaan itu sudah hadir sekarang. Nah, itu dinamai apa? Dinamai intizar atau tawakko, mengantisipasi datangnya sesuatu. Atau kalau sesuatu itu baik, misalkan besok mau gajian,
tetapi rasa besok mau gajian itu sudah terasa sekarang. Nah itu namanya bukan wijdan itu, tapi itu adalah intizor dan tawakku'. Kemudian disebutkan fa in kanal muntazor makruhan hasala minhu alamun fil qalbi yusamma khaufan wa isfaqan. Maka apabila yang ditunggu itu adalah sesuatu yang tidak disenangi, maka akan hasil baginya rasa sakit di dalam kolbu. Maka itu dinamai khauf dan isfaq. Jadi rasa tidak enak. Kayak tadi contohnya, besok harus bayar cicilan, DC-nya belum datang, tapi sudah datang ke dalam hati perasaan yang tidak enak. Nah, perasaan yang tidak enak itu disebut apa? Khauf. Wa in kana mahbuban summiya dzalika irtiyahan. Apabila dia itu disukai, maka dinamailah itu apa? Irtiyah. Wal irtiyahu rojaan, dan irtiyah itu adalah roja. Nah, maka disebutkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, hakikat dari khauf itu apa? Fal khaufu huwa ta'allumul qalbi lintizari ma huwa makruhun indah. Maka yang namanya khauf itu adalah rasa tidak enaknya kolbu karena menunggu atau karena adanya ekspektasi perkara yang tidak menyenangkan di sisinya. War roja'u huwa irtiyahul qalbi lintizari ma huwa mahbubun indah. Adapun roja adalah rasa senangnya kolbu karena ada ekspektasi, mengantisipasi apa dia yang disenangi bagi dirinya. Nah itulah, jadi lawannya dari khauf itu apa? Irtiyah atau roja. Jadi khauf dan roja. Khauf ini adalah mengantisipasi perkara yang tidak enak pada masa yang akan datang kalau itu belum terjadi. Roja itu adalah antisipasi ekspektasinya diri kepada perkara yang belum terjadi. Nah, jadi secara garis besar ya, kalau misalkan kita ini memiliki gambaran tidak enak mengenai kucing, karena kita itu dahulu pernah digigit sama kucing, kemudian kita lihat di sana ada kucing, yang mana kucingnya belum menggigit, tapi bayangan menggigit ini sudah kena ke dalam hati, sudah membuat tidak enak, maka itu adalah khauf. Maka kita katakan kita takut kepada kucing. Dan kiaskanlah perkataan ini kepada seluruh perkara yang menakutkan. Hatta takut kepada akhirat pun begitu. Makanya nanti kan dia katakan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang namanya wali-wali Allah itu tidak ada khauf atas mereka. Nah karena tidak ada khauf atas mereka itu nanti dibahas oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ini bukan di dunia tapi di akhirat. Karena di dunia itu terjadi. Nah ini ada lagi ayat yang selanjutnya sebetulnya. Tapi kalau dibahas akan menjadi panjang. Nah ala kulli halin, ini pembahasan seperti ini adalah mentahqiq istilah supaya kita itu bisa membedakan khauf dengan selainnya. Ini nanti ada yang namanya khosyah, beda. Ya kepada Allah itu dinamainya bukan khauf, tapi dinamainya itu apa? Khosyah. Itu perkara yang lain. Makanya Al-Qur'an itu mengatakan yang bisa dengan makna begitu ya, yang bisa khosyah kepada Allah itu hanyalah para ulama. Karena khosyah itu bukan hasil dari tabiat, tapi dia itu hasil dari tafakkur. Hasil dari tafakkur kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala sehingga mengakibatkan adanya ilmu mengenai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah akan timbul satu rasa yang namanya khosyah, bukan takut. Nah, Zulkarnain M.Sunusi itu tidak memiliki kapasitas untuk mengidrok makna. Bukan hanya dia, tapi ini hampir ada pada seluruh orang-orang Wahabi. Mereka itu kapasitas berpikirnya hanya bisa mengasosiasikan perkara kepada perkara yang lain. Jadi dikiranya takut kepada Allah itu adalah takut kepada kucing yang dikali-kali lipatkan. Takut kepada singa yang dikali-kali lipatkan. Padahal syariat mengatakan ya, apabila ini dikira-kira ya, apabila dalam kejadian misalkan kita ini harus mengambil wudhu, tetapi di sungai itu ada singa, maka kita tidak boleh mengambil air wudhu di sungai itu. Ini kalau misalkan kata Zulkarnain M.Sunusi, ini sudah musyrik akbar ini. Kenapa? Karena dalam keadaan dia itu tidak mengambil wudhu, berarti dia takut kepada singa lebih besar daripada takut kepada Allah. Nah sedangkan fikih syariat justru melarang, tidak boleh. Bukan berarti itu takut kepada singa melebihi takut kepada Allah, bukan. Karena takut kepada Allah itu bukan dari jenis khauf, tapi dari jenis khosyah, bukan dari jenis khauf. Ini sudah
sudah berantakan jawaban dari Zulkarnain M. Sunusi ini ya. Nah, yang mau saya tekankan itu di situnya, di dalam metodologi mereka, di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Mereka itu yang katanya ahli Quran, ahli hadis, tapi tatkala menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Qurannya nggak keluar, hadisnya nggak keluar. Kemudian tahqiq lughahnya pun tidak keluar. Ini sangat berbeda sekali dengan metodologi yang kita pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena hukum dari sesuatu itu, hukum kepada sesuatu itu adalah cabang dari tasawurnya. Bagaimana kita mau mengatakan hukum takut kepada jin apabila kita itu tidak tasawur dulu takut itu apa? Nah, dan tadi sudah dijelaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Jadi yang namanya takut kepada jin, ya itu kan biasanya takut gara-gara adanya kira-kira yang tidak enak begitu. Jadi karena kita itu percaya bahwa jin itu ada, dan yang menjadi masalah itu banyak orang menakut-nakuti dengan film hantu, dengan film horor. Jadi seolah-olah jin itu bisa mencekik dan lain sebagainya. Dan ini pun sebetulnya tidak menjadi takhayul juga, tidak. Itu baca nanti di dalam kitab Bidayatul Hidayah, itu karyanya Al-Imam Ghazali yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada sahabat yang wafat gara-gara beliau itu pipis di lubang yang ada di tanah itu, dan itu adalah ternyata rumah jin begitu, dan dia itu dibunuh oleh jin. Jadi jangan sampai salah juga begitu ya. Ada secara adat orang itu mati karena adat disebabkan oleh jin, itu ada ya, tidak dinafikan. Nah, jadi ala kulli halin ini sudah berbeda. Dan apabila dikatakan takut kepada jin atau kepada hewan-hewan, itu takutnya sama, karena takut ada kejadian begitu. Dan kejadian ini padahal belum terjadi. Ada tawakku, ada intizor pada diri kita itu, ada antisipasi. Lah untuk mengantisipasi itu, maka kita menjauh. Misalkan kita mau masuk hutan nih, nah hutan ini gelap sekali begitu ya. Nah itu kan ada antisipasi, bisa jadi ada harimau di situ, bisa jadi ada ular di situ, bisa jadi juga ada jin juga di situ. Makanya kita lebih baik nggak masuk ke situ. Nah itu minal khauf sebetulnya, dan itu adalah salah satu defense mechanism ya manusia itu. Nah bagaimana ini bisa dikatakan takut kepada Allah dalam jenis takut seperti itu? Bukan, berbeda begitu. Nah insya Allah nanti kalau ada yang mau tahu mengenai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana, coba ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita bahas, meskipun banyak request yang belum dibahas, tapi akan kita kumpulkan nanti insya Allah. Supaya kita bahas ya. Oh iya, dan kalau misalkan mau komentarnya dilihat supaya dibalas, jangan komentar di video ini, komentar di video yang jarang dilihat, seperti di video-video saya yang penontonnya itu hanya 400-300. Itu kan kalau komentar sedikit tuh. Nah lihat di situ, komentar di situ, supaya saya tidak karena yang banyak komentarnya itu saya kebanyakan juga nggak baca satu-satu begitu. Nah ini mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.